Nabi besar Muhammad. Yang saya hormati Guru Tata Wahyu Indonesia MPD selaku Kepala SMA Negeri 39 Jakarta, Ibu EN selaku pemateri, serta Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk semuanya sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita dengarkan arahan dari kepala sekolah kepada Bu Wahyu dipersilakan. Terima kasih Pak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini, siang ini kita tetap semangat, kita sehat semuanya Bapak Ibu. Kegiatan siang ini merupakan satu kegiatan desiminasi dari Bu Endrat yang Bu Endrat sudah lebih dahulu sebagai guru penggerak, ya, sehingga ada beberapa materi yang memang harus disampaikan di sekolah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang kemarin ikut terkal, Pak Ari, Pak Dino, yang dalam waktu dekat ini juga Bu Ani, segera berlanjut, ya. Amin. Segera berlanjut, dan mudah-mudahan Bapak Ibu di sini menjadi pemimpin pendidikan masa depan. Amin. Ya. Amin. Bapak Ibu masih punya waktu yang cukup banyak, mungkin 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Sementara saya, Pak Gus, dan lain-lain paling lama 4 atau 5 tahun lagi, gitu ya. Dan salah satu materi yang harus kita ketahui bersama dan didiseminasikan siang hari ini adalah praktik baik, ya, praktik baik yang ada di sekolah. Dan Bapak Ibu, insya Allah juga para kepala sekolah pada hari Sabtu besok itu diundang ke Jogja untuk diseminasi juga praktik baik, ya, karena kurikulum Merdeka ini balai besarnya ada di Jogja, maka kami diundang ke SMA Negeri 2 Yogyakarta dan pematerinya adalah dari balai besar. Nah, sekarang kita semua, saya ini sebelum ke Jogja, saya mau dengerin yang disampaikan oleh UN. Pembekalan juga buat saya besok di SMA 2. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini ya materinya pasti sama dengan yang nanti kami dapatkan di Jogja. Cuma mungkin narasumbernya yang berbeda, tapi Bu En sudah mendapat juga narasumber dari Jogja. Ya, Bapak Ibu sekalian, 20 orang, mudah-mudahan kedepannya bisa jadi motor penggerak, ya, motor penggerak di sekolah bersama-sama dengan Bu En dan mungkin nanti Pak Dino, kemudian Pak Arif, kemudian nanti menyusul yang lainnya, Bu Ani, ya, bisa membantu atau melaksanakan, mengimplementasikan praktik-praktik baik di sekolah. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wahyu. Selanjutnya mari kita dengarkan pemateri Bu Tentati MPD selaku Kepala SMA Negeri 39 Jakarta. Kepada yang terhormat Bapak Gus Riwan MPD selaku Wakil Bidang Kurikulum, dan yang saya hormati juga saya sayangi Bapak Ibu Guru SMA Negeri 39 Jakarta. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sangat banyak untuk Bapak Ibu sekalian karena telah meluangkan waktunya di ruangan ini untuk mendengarkan saya memberikan desiminasi budaya positif. Saya berharap kelak apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan terutama untuk budaya positif di SMA Negeri 39 tercinta ini. Baik,
Jadi selama pemaparan diseminasi ini, saya berharap kita dapat saling sharing dalam situasi tetap santai, tetapi serius. Silahkan, jika Bapak atau Ibu ingin bertanya atau memberikan masukan di tengah-tengah pemaparan saya nanti, dipersilahkan, tidak usah malu-malu, nggak usah sungkan, jadi kita tetap santai aja ya Bapak Ibu ya, kita saling berbagi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai saja sesi diseminasi ini. Dengan terlebih dahulu saya akan perlihatkan konsep-konsep yang akan kita eksplorasi. Ini dari disiplin positif hingga kita akan membahas segitiga restitusi. Kemudian sebagai pertanyaan pematik sebelum kita memulai materi ini, saya akan memberikan pernyataan-pernyataan yang kemudian akan Bapak jawab dengan setuju atau tidak setuju. Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Mungkin siapa yang setuju? Baik. Kemudian siapa yang tidak setuju? Iya, ada satu ya. Silahkan mungkin siapa yang ingin mengemukakan pendapatnya? Ya, silahkan Pak Freddy. Bagaimana nih Pak? Kenapa Bapak merasa setuju dengan pernyataan nomor 1? Mic-nya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, hukuman itu bisa mendisiplinkan siswa. Kenapa? Karena kata hukuman itu tidak selalu identik dengan hal yang sifatnya negatif. Hukuman bisa memiliki manfaat atau memiliki dampak positif jika hukuman yang diberikan adalah hukuman yang sifatnya mendidik siswa. Berbeda dengan hukuman yang modelnya seperti kekerasan atau hukuman-hukuman yang membuat fisik dan psikis siswa terganggu. Tapi hukuman-hukuman seperti misalnya menambah latihan soal atau memberikan hukuman agar siswa itu lebih baik lagi dengan cara mengurangi nilainya, itu menurut saya bisa memicu siswa untuk termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Sehingga dalam hal ini saya sepakat bahwa hukuman bisa meningkatkan kedisiplinan siswa. Terima kasih, sekian. Baik, jadi setuju ya Pak ya. Tadi kayaknya ada yang tidak setuju, Bu Anik tadi ya. Silahkan Bu Anik. Silahkan Bu Anik. Waktunya Bu N, kalau saya tidak setuju kalau hukuman itu untuk mendisiplinkan anak, karena sekolah kita adalah sekolah ramah anak, di mana di sini hukuman itu kalau bisa jangan ada kata-kata hukuman, karena konotasinya kalau hukuman itu anak udah beranggapan sesuatu hal yang negatif. Jadi dengan kita pendekatan ke anak, kita bisa merangkul dia, anak bisa berubah tanpa harus memberikan hukuman. Ya, terima kasih. Baik, luar biasa. Dua pendapat yang berbeda dari Pak Freddy dan Bu Anik, sementara Pak Freddy beranggapan bahwa hukuman adalah hal yang efektif untuk mendisiplinkan murid selama hukuman tersebut bersifat positif. Sedangkan Ibu Anik berpendapat bahwa hukuman bukan hal yang efektif untuk mendisiplinkan murid, tapi justru dengan merangkul, memberikan kesadaran kepada murid itu merupakan hal yang jauh lebih efektif. Sangat menarik. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan kepada
pertanyaan pemantik yang kedua, yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Siapa di antara Bapak Ibu yang setuju atau tidak setuju? Mungkin yang setuju dulu ya. Oke, baik. Kayaknya yang tidak setuju? Iya, ada yang bingung nih, setuju atau tidak setuju ya? Tidak menunjuk. Kita akan lanjutkan terlebih dahulu dengan pernyataan nomor 3, yaitu memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Baik, siapa di antara Bapak Ibu yang setuju? Yang setuju? Ya. Oke. Yang tidak setuju? Baik, ini jadi sudah mulai bingung nih antara setuju dengan tidak setuju. Akan semakin menarik tinjauan atau materi kita di kemudian. Sebelumnya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bermain. Kita seru-seruan dulu ya. Kita akan bermain kepalan tangan. Kita akan langsung mulai saja agar mempersingkat waktu. Pak Ade bisa tolong bagikan ini. Maaf. Bolpennya yang nggak bawa bolpen, saya pinjamkan bolpen, silahkan. Oh, nggak bawa ya? Baik, Bapak Ibu, mohon maaf, didengarkan dulu. Saya sarankan duduk berdampingan, Bapak dengan Bapak, Ibu dengan Ibu, gitu. Tapi nggak apa-apa juga kalau memang nyaman begitu ya nggak apa-apa. Pak Dino, Pak Ade nggak punya teman. Oh ya Pak Adam, siap. Pak Arif sendiri tuh. Pak Arif, mohon maju ke depan Pak Arif. Pak Dino berarti depan. Iya siap. Saya sudah membagikan secari kertas yang kemudian mohon Bapak dan Ibu menuliskan di kertas tersebut sesuatu yang sangat berharga menurut Bapak dan Ibu. Silahkan dituliskan di kertas tersebut. Cepet, nggak usah berpikir panjang-panjang. Bolpennya mau dipakai. Sesuatu yang sangat berharga, apapun itu, bentuk benda, tulisan, hubungan apapun. Apa? Iya, dua-duanya nulis Pak. Bolpennya tadi sudah saya bagi-bagikan. Nah, gantian aja. Sendiri nggak apa-apa. Iya, apa saja. Boleh bentuk benda, boleh. Tidak ada hubungan apa-apa Pak. Hubungannya pertemanan saja. Monggo. Iya, silahkan dilipat. Kalau sudah ditulis, silahkan dilipat. Sudah? Jangan lama-lama. Cepetan. Dilipat boleh, gulung boleh. Dilipat boleh, gulung boleh, yang nyamannya aja. Boleh. Baik. Nah, sekarang yang di sebelah kanan Bapak Ibu. Kanan Bapak Ibu berarti kanan. Ya, Bu Hikmah ke belakang, Pak Dino ke belakang, Pak Singgi ke belakang.
Nah, ini silahkan di sebelah kanan letakkan kertas tadi di meja. Yang sebelah kiri genggam kertas tadi yang bertulis sesuatu yang berharga. Ingat bahwa di dalam benak ibu dan bapak tergambar bahwa yang bapak ibu genggam adalah sesuatu yang berharga. Jadi genggamnya benar-benar kuat, ya. Sudah. Nah sekarang enggak gitu. Yang enggak megang kertas tadi sebelah kanan enggak megang kertas ya. Sebelah kanan udah diletakkan kertasnya. Halo, Bapak Ibu, tolong sekarang yang memegang kertas pahami bahwa itu sesuatu yang sangat berharga. Kemudian Bapak yang di sebelahnya yang tidak memegang kertas, silahkan berusaha untuk merebut kertas tersebut dengan entar dulu bareng. Sebentar. Bareng ya hitungannya. Halo. Hitungannya bareng. Sebentar, hanya 30 detik. Silahkan rebut dengan berbagai cara. Boleh cara lembut, cara kasar, cara bagaimanapun, pokoknya rebut. Sebentar Bapak Ibu, belum saya mulai. Hitungannya sama. Maaf. Halo. Sebentar. Ini kenapa? Sudah siap? 1. Ya, nggak boleh kabur. Jangan kabur, nanti terbang pergi-pergian jatuh. 1, 2, 3. Ya, habis. Cukup. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang boleh gantian. Yang ngerebut, yang tadi nggak megang kertas, silahkan pegang kertas. Silahkan pegang kertas, kemudian berusaha untuk merebut kertas yang tadi diletakkan. Silahkan. Kita mulai ya. Kok masih rebutan? Udah. Halo. Kita gantian ya. Yang tadi ditaruh. Udah toh? Udah gantian toh? Belum kan? Oke. Gantian ya. Sama 20 detik dimulai dari sekarang. Baik. Halo. Sudah ya? Seru ya? Nah sekarang saya pengen tahu nih dari Bapak Ibu semua, dari 2 sesi mempertahankan dan merebut ya tadi, siapa di antara Bapak Ibu yang berhasil merebut? Benar. Yang berharga baju kotor Pak Ade. Oke, pantesan gampang. Oke, itu mah dikasih suruh nyuciin. Ada lagi yang Bu Dewi tadi rebutan sama siapa? Oh, Bu Dini, berhasil.
Oke, siapa yang bisa mempertahankan? Sekarang pertanyaannya. Siapa yang bisa mempertahankan? Yeay, keren. Siapa lagi yang bisa mempertahankan? Nggak ada yang rebut. Baik. Oke, Bapak Ibu. Seperti saya katakan tadi, jadi apa artinya? Jadi ketika Bapak Ibu menyerah atau tidak, itu semua tergantung pada kontrol Bapak Ibu sendiri. Bapak mau menyerah atau tidak tadi ketika memegang kertas, itu tergantung dari kontrol Bapak Ibu sendiri. Bujukan, rayuan, bahkan ancaman tidak bisa merubah Bapak Ibu untuk menyerahkan hal yang berharga itu. Ya, ketika Ibu mau menyerah atau Bapak mau menyerahkan itu ya kontrol Bapak Ibu sendiri. Oke, saya deh ngasih aja deh gitu. Seperti tadi Pak Ade, ngasih aja deh karena ternyata yang ditulis adalah pakaian kotor. Jadi ya udah kasih aja gitu. Tapi kalau misalnya benar-benar sesuatu yang berharga, itu bisa dipertahankan sampai bagaimanapun tidak akan dilepas. Hal ini sama dengan murid-murid kita, Bapak Ibu. Hal ini sama dengan murid-murid kita. Walaupun kita sudah menasehati, sudah menyuruh, memarahi, memanggil orang tuanya, dan bahkan kita sudah menghukum agar murid kita mengerjakan apa yang kita ingini, jika mereka tidak mau, ya tidak akan dilakukan. Ini terjadi pada banyak kasus yang sampai akhirnya dia rela untuk akhirnya meninggalkan sekolah ini, gitu. Atau mungkin ketika mereka mau mengerjakan apa yang kita suruh, apa yang kita inginkan, itu karena sesuatu hal. Tapi itu semua adalah tidak terlepas dari kontrol murid itu sendiri, kontrol orang itu sendiri, kontrol manusianya itu sendiri, mau iya atau mau tidak. Begitu. Ini semua sesuai dengan perubahan teori kontrol atau teori pilihan yang disebut ilusi kontrol. Jadi ada ilusi ternyata yang selama ini terjadi. Hal-hal yang selama ini kita salah menganggapnya. Apa itu? Bahwa perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan yang disebut dengan ilusi kontrol. Ilusi bahwa guru mengontrol murid. Ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Kita sebagai guru tuh merasa bahwa kita bisa mengontrol murid-murid kita. Murid kita kita suruh atau kita kontrol mereka untuk mengerjakan tugas, berdisiplin, masuk sekolah tepat waktu. Mereka menurut, seolah-olah mereka menurut, seperti itu. Tetapi ternyata Bapak Ibu bahwa yang membuat mereka seperti itu sesungguhnya diri mereka sendiri. Ketika mereka menurut itu mungkin mereka takut kepada Bapak dan Ibu. Atau mereka ingin dipuji. Atau mereka sendiri ingin menentukan karena mereka ingin menjadi sesuatu. Nah, itu yang kita harapkan. Kita harapkan ketika mereka melakukan sesuatu adalah karena keinginan mereka sendiri, karena motivasi intrinsik yang timbul dalam diri mereka. Ini akan kita pelajari lebih lanjut di pembahasan berikutnya. Kemudian kita lihat lagi dari ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selama ini kita merasa udah nggak apa-apa dikritik, biarin kuat orangnya, biarin kuat anaknya dikritik aja terus, dibuat dia merasa bersalah. Aduh kamu itu nak membuat membuat bapak ibumu sedih dan lain sebagainya. Itu bisa membuat anak itu menurut, tetapi dalam jangka waktu yang pendek.
kalau tidak dibangkitkan motivasi intrinsiknya, gitu. Jadi artinya bahwa apa? Kritik yang membuat orang merasa bersalah itu sebenarnya tidak menguatkan karakter, karena yang membuat karakter seperti penghargaan, apresiasi itu hanya jangka pendek berlakunya. Itu akan membuat anak-anak termotivasi dari luar dalam jangka pendek. Setelah mereka tidak mendapatkannya, maka mereka akan kembali lagi, akan melakukan lagi hal-hal yang menurut kita tidak baik. Kenapa? Karena dia tidak memiliki atau belum memiliki kesadaran intrinsiknya. Seperti itu. Jadi ilusi juga bahwa dibilang penguatan positif itu efektif atau bermanfaat. Jika kita menggunakannya berlebihan, jika kita menggunakannya tidak pada saat yang tepat, dan anak tidak tumbuh motivasi intrinsiknya, kesadarannya, maka itu hanya berlaku untuk jangka pendek. Baik, berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ilusi ini sering kita rasakan ketika kita merasa berhak untuk memaksa anak mengerjakan PR. Orang tua berhak untuk menyuruh anak masuk ke universitas dan jurusan tertentu. Ketika mereka menurut, anak-anak itu menurut, mungkin karena mereka takut, tetapi sebenarnya yang mengatur mereka mau nurut atau tidak itu adalah diri mereka sendiri. Oke, kita akan lanjut kepada perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini dari teori stimulus respon. Kita bisa lihat di dalam teori tersebut kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu dalam stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol atau pilihan yang harusnya kita miliki adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan hanya mengubah agar cara pandang kita sama, tetapi memahami dulu bagaimana cara pandang dia terhadap apa yang kita inginkan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal yang sebenarnya dalam teori kontrol atau teori pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi Bapak Ibu, ketika anak kita melakukan suatu kesalahan, ada hal-hal yang ternyata harus kita lihat, ya, dalam teori kontrol ini. Kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, itu dalam stimulus respon. Tetapi dalam teori kontrol adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi sebenarnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu terjadi dalam tadi ketika kita main genggaman atau kepalan tangan tadi, ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu juga ada tadi saya lihat beberapa yang melakukan pemaksaan untuk merebut apa yang di tangan temannya, gitu kan. Tapi kemudian itu karena bujukan gagal. Sebenarnya dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika kita berhadapan dengan situasi orang lain mempertahankan apa yang dia anggap berharga, harusnya kita menciptakan pilihan-pilihan baru yang kemudian mengakibatkan model berpikir menang-menang, bukan model berpikir menang kalah. Seperti itu. Dan hal itu tadi akan merubah makna disiplin. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya
menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya bahwa disiplin menimbulkan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai untuk mencapai suatu tujuan mulia. Itu perubahan makna disiplin. Nah, teman-teman, di sini ada tentang nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, ataupun latar belakang. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik yang tadi saya katakan akan terbangun, gitu. Jadi sehingga menggerakkan motivasi dalam diri, kemudian memacu seseorang untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di Indonesia, kita dalam pendidikan di Indonesia itu sekarang sedang digaungkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, kebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan inovatif. Ini sesuai dengan pendapat Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi bagaimana seseorang tidak hanya diperintah terus, tetapi dia mampu menumbuhkan motivasi intrinsiknya sehingga dia memerintah diri sendiri untuk melakukan sesuatu mencapai tujuan yang mulia. Baik, Bapak Ibu, kita akan berlanjut kepada teori motivasi perilaku manusia. Sebenarnya ketika anak-anak murid kita melakukan sesuatu hal, itu banyak ternyata dia dilatar belakangi oleh tujuan tertentu atau motivasi perilaku manusia, yaitu dibagi dua, motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau anak kita melakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu berarti masih motivasi apa? Eksternal, ya. Dia berpikir apa ya yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apakah saya akan dihukum? Apakah hukumannya berupa saya harus melakukan apa dan seterusnya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu artinya anak murid kita masih melakukan sesuatu juga berdasarkan masih motivasi eksternal. Nah, kemudian bagaimana nih motivasi internal? Yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ingin melakukan sesuatu berdasarkan motivasi internal atau keinginannya sendiri. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk lebih jelasnya kita akan melihat bahwa perubahan dari kata hukuman yang mungkin tadi kita singgung dalam pertanyaan tematik, ya, dijawab oleh Pak Freddy, Bu Ani, gitu. Hukuman itu berubah menjadi suatu kata yang lebih memanusiakan, yaitu konsekuensi. Kemudian menjadi disiplin positif. Disiplin positif ini akan terjadi setelah anak mendapatkan atau memahami apa itu kebajikan universal. Dari kebajikan universal ini kemudian kita membuat peraturan atau kesepakatan kelas, yang peraturan atau kesepakatan kelas ini tidak semata-mata dibuat demikian saja, tetapi harus berdasarkan keyakinan kelas. Bagaimana itu keyakinan kelas terbentuk nanti akan kita singgung sedikit. Kemudian ada yang disebut dengan restitusi. Restitusi itu bagaimana seorang guru menangani sebuah permasalahan yang terjadi di sekolah atau menangani kasus anak, ya.
Baru kemudian terciptalah budaya positif di sekolah. Baik, kita akan melihat lebih lanjut mengenai perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan dalam konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi itu tadi Pak Freddy betul bahwa tidak harus yang menyakitkan, tetapi yang bersifat positif. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik ataupun hati untuk jangka waktu lama, sedangkan dalam konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman tetapi dalam jangka waktu pendek. Gitu. Kemudian kalau di dalam hukuman anak membenci kedisiplinan, akibatnya anak akan membenci kedisiplinan. Seperti tadi dikatakan takut, menghindar dan seterusnya. Tapi kalau dalam konsekuensi anak menghargai disiplin. Dia tahu bahwa oke, kalau saya melakukan sesuatu hal yang salah, maka saya akan ada konsekuensi berupa apa? Nah, kalau hukuman itu berupa paksaan, sedangkan kalau konsekuensi stimulus dan tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan kalau dalam konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dalam hukuman, konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi baik. Sedangkan dalam hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau dalam konsekuensi, mematuhi peraturan. Kalau hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan dalam konsekuensi itu ada kehilangan hak, dibuat untuk tidak nyaman tapi sementara, diasingkan untuk sementara, seperti itu. Baik, nah sekarang ini ada sebuah tindakan guru. Tindakan guru ini coba Bapak Ibu lihat apakah merupakan hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat bahwa saya tidak akan terlambat lagi karena waktu itu dia terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, selanjutnya kita akan lihat jawabannya yang benar yang mana. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena tidak membawa atau tidak mengerjakan PR. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan kaos kaki. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Benar Dek. Konsekuensi. Baik. Wah, luar biasa. Ini memang Bapak Ibu ini luar biasa sekali. Semua jawabannya benar. Baik, ternyata luar biasa Bapak Ibu, semuanya keren-keren, sudah paham antara konsekuensi dengan hukuman. Nah sekarang kita akan lihat lebih lanjut, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Ini kita lihat dengan pernyataan bahwa mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Itu sebuah peraturan tetapi ada keyakinan di dalamnya. Dan begitu Bapak Ibu? Ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter gitu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu juga pasti ada nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan tersebut. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik ketika kita menerapkan peraturan tersebut,
mengikuti agar seseorang itu lebih tergerak dibandingkan hanya mengikuti peraturan-peraturan saja. Begitu kan Bapak Ibu ya? Setuju ya? Berarti kita tahu bahwa kita nggak hanya sekedar membuat peraturan, tetapi bagaimana kita membangun keyakinan mereka. Baik, sekarang ada lagi nih pertanyaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau tadi kita sudah paham kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm. Ini berarti nilai-nilainya adalah keselamatan. Kalau yang kedua berarti apa Pak Freddy? Kesehatan. Yang ketiga berarti satu, profesionalitas, dua, tidak mengganggu teman, gitu ya. Oke. Nah, berarti kalau kita lihat dari situ, peraturan bahwa selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Apa Bapak? Ibu? Selalu kembalikan buku ke teraturan, boleh. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya? Keyakinan kelasnya adalah ya, saling menyayangi, saling menghargai, gitu ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Sama, ya. Dilarang menggunakan narkoba. Keselamatan, ya. Bergantian atau menunggu giliran. Ketertiban, kedisiplinan, menggunakan masker, kesehatan, dan seterusnya. Ini adalah keyakinan kelas dari setiap peraturan yang diterapkan. Ya, kita harus menerapkan kepada anak bukan hanya sekedar peraturannya, tetapi bagaimana anak memahami bahwa keyakinan kelas yang ada di balik peraturan itu adalah ini. Nah, kalau kita lihat di sini, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang hijau atau yang putih? Yang putih, ya. Ini merupakan nilai-nilai universal ya Pak ya, bahwa saling menyayangi, semangat belajar, peduli dengan teman. Baik, Bapak Ibu, untuk menerapkan keyakinan kelas di dalam kelas kita masing-masing, kita bisa menggunakan pendalaman keyakinan kelas dengan menggunakan tabel T dan tabel Y. Tabel Y ini ada di sebelah kanan dengan ini. Hormat. Anak-anak, maaf Bapak Ibu, ini kenapa harus seperti ini? Sebenarnya ini tidak harus pada setiap peraturan kita menerapkan seperti ini, tetapi cukup pada hal-hal yang memang dilihat anak-anak belum terlalu memahaminya. Pernah saya menganggap ini sebagai suatu hal yang memang penting. Kenapa? Karena saya pernah sendiri berhadapan pada suatu kasus di mana saya merasa ini anak sudah anak SMA gitu, tetapi ternyata dia tidak memahami bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan sesuatu hal yang mengabaikan nilai-nilai hormat atau menghormati. Apa itu? Contohnya, ketika ada seseorang anak dimarahi, dia melihat ke mata kita. Terus, apa yang dia katakan? Lah ibu kan lagi ngomong, ya saya liatin. Dia tidak paham bahwa itu adalah salah satu tindakan yang terlihat, di sini ada kata terlihat, tidak menghormati yang lebih tua. Seperti itu. Kemudian ada ketika anak disuruh menghadapi dua pilihan. Oke, kamu harus berpakaian yang rapi. Kamu datang ke saya melapor bahwa
kamu berpakaian rapi, atau saya datang ke kelas kamu untuk melihat keadaan kamu? Dia memilih apa? Ya udah, ibu datang aja ke sini. Wow, itu untuk saya kaget juga. Wow, gitu. Ini anak ternyata ya memang saya disuruh milih, gitu. Saya disuruh milih, ya udah saya pilih. Ibu aja datang kemari untuk melihat pakaian saya rapi atau tidak. Tapi apakah itu merupakan salah satu apakah itu menegakkan nilai-nilai menghormati orang tua, menghormati guru? Tentu saja tidak. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa kegiatan pendalaman keyakinan ini terlihat seperti sepele, bahwa hormat itu terlihatnya bagaimana? Ya, di sini berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian terdengarnya bagaimana? Yuk, saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong, permisi. Itu kata-kata dari implementasi nilai hormat. Kemudian bagaimana perilakunya? Tersenyum ramah, memberikan salam hormat, jabat tangan, mencium tangan, dan lain-lain. Nah, ini terlihat sepele, tetapi ternyata banyak murid kita yang ternyata dia juga nggak tahu. Kasihan sekali kalau kita tidak berusaha untuk memberi pemahaman kepada mereka. Baik, kemudian kita akan berlanjut apa itu restitusi. Restitusi mungkin merupakan suatu hal yang baru didengar ya. Karena saya pun baru dengar itu ketika saya mengikuti PGP ini, gitu. Restitusi. Lain. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak kembali pada mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau mereka ingin wujudkan dalam diri mereka. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, apa ciri-cirinya? Ini dia. Memperbaiki hubungan, tawaran, dan seterusnya. Baik, kita akan melihat segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah Bapak Ibu, saya sudah beberapa kali mempraktekkan segitiga restitusi ini di dalam penanganan kasus. Baik kasus yang secara individual atau kalau di dalam guru BK konseling individu, tetapi juga dalam kasus kelompok atau konseling kelompok dalam BK. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang bukan guru BK pun nanti suatu saat atau pasti sering berhadapan dengan kasus-kasus siswa. Nah, kita akan coba bagaimana merestitusi sebuah permasalahan. Dimulai dari menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini adalah bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita buat anak itu menyadari bahwa ketika dia membuat salah, tidak kemudian dia terpuruk dengan kesalahannya. Di sini ada ciri-cirinya ya. Tidak kemudian dia merasa down sekali dengan kesalahannya, tetapi diyakinkan bahwa setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Bapak Ibu, ini sering terjadi ketika saya berhadapan dengan anak yang bersalah, kemudian dia membuat semacam tembok sehingga kesalahannya itu tidak terungkap. Dia menyembunyikan kesalahannya. Dia membuat jarak dengan kita sehingga dia tidak mau kesalahannya terlihat. Nah, ini bagaimana kita menstabilkan identitas dengan mengatakan seolah-olah bahwa setiap anak, kita pahami bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Seperti itu.
apa sih kesalahannya. Kemudian yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini kalimatnya seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Seperti tadi Bapak Ibu ketika kita mencoba mempelajari tentang teori kontrol, ya, bahwa semua orang punya alasan untuk melakukan suatu tindakan tertentu, gitu. Maka ketika kita merestitusi masalah pada tahap validasi tindakan yang salah, kita tanya ke anak, kita katakan bahwa kamu pasti punya alasan kok kenapa kamu bolos. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu tidak mengerjakan PR. Terus kita tahu apa alasannya sehingga kita tahu apa yang sebenarnya ingin dia penuhi dengan melakukan tindakan tersebut. Nah, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya, contoh, seseorang anak membolos, Bapak Ibu, ini yang sering terjadi. Seorang anak membolos, kemudian dia menutupi bolosnya, kita restitusi dengan bahwa semua orang mungkin banyak di luar sana atau bapak atau ibu juga dulu pernah bolos, sehingga dia merasa stabil identitasnya, kemudian dia menceritakan, oke, saya membolos Pak, Bu, kemudian kita tanyakan kenapa alasannya, kenapa, sehingga kita tahu apa yang kurang dan dalam dirinya, sehingga dia mencoba untuk menutupi dengan melakukan kesalahan tersebut. Nah, kita tanya, oke, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Saya bolos karena saya ingin ibu dan bapak saya tahu kalau saya butuh perhatian. Oke, berarti apa yang dia butuhkan? Dia butuhkan perhatian. Adakah cara yang lebih efektif untuk kamu untuk mendapatkan perhatian? Seperti itu. Kita sama-sama mencari jalan yang lebih efektif untuk selain bolos itu apa? Untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini Bapak Ibu, restitusi ini dapat dilaksanakan secara total ketika kita sudah membuat keyakinan kelas. Kenapa? Dengan membuat keyakinan kelas, kita punya keyakinan apa yang sudah disepakati dengan anak tersebut. Kayak kamu bolos, apa keyakinan yang sudah tidak kamu kerjakan di sini? Dia akan mengatakan bahwa saya tidak disiplin. Kedisiplinan saya langgar, keyakinan untuk disiplin. Gitu. Kemudian apa? Kamu sebenarnya mau jadi seperti apa? Sebenarnya kamu sudah membolos, tapi sebenarnya kamu punya tujuan kan dalam hidup kamu. Apa sih sebenarnya yang ingin kamu wujudkan? Misalnya saya ingin menjadi seorang apa, cita-cita mereka gitu. Nah, kita yakinkan lagi bahwa dengan melakukan keyakinan yang sudah kita sepakati, maka kamu bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan. Kita cari cara supaya memenuhi tujuan, memenuhi kebutuhan yang tadi merupakan alasan dia melakukan bolosnya. Seperti itu Bapak. Sudah tergambar ya sedikit ya. Nah, ini penjelasan lebih lanjut tentang segitiga restitusi, di mana menstabilkan identitas itu membuat anak merasa gagal, yang untuk membuat anak yang merasa gagal berbuat salah menjadi lebih positif terhadap dirinya. Kenapa Bapak? Ibu. Pak Ade, ini berapa lama lagi? Saya minta diingatkan ya waktunya. Ada sesi tanya jawab nggak? Baik, bentar. Tanya jawabnya nanti Bu. Oke, ini tadi kita sudah menstabilkan identitas, sudah sampai dengan validasi kebutuhan. Oke, ketika validasi
variasi kebutuhan, perlu kita sadari bahwa manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Ketika kita menanyakan kepada anak kenapa dia melakukan kesalahan, kita akan bisa menganalisis sebenarnya kebutuhan dasar manusia apa nih yang dia belum penuhi atau ingin dia dapatkan, seperti itu. Contohnya tadi ketika anak bolos, ternyata dia ingin mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari orang tuanya. Berikutnya menanyakan keyakinan, itu tadi ya. Baik, ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, tadi dari hukuman kita harus beralih kepada konsekuensi, di mana anak lebih memahami nilai-nilainya. Kemudian restitusi, di mana anak lebih lagi dihargai. Nah, ini adalah gambaran dari semua apa yang kita pelajari tadi dari awal hingga akhir. Kalau saya baca satu-satu nanti waktunya kelamaan kan ya? Betul. Oke, ini 5 posisi kontrol bahwa ketika kita melakukan restitusi, kita sudah melakukan sebagai manajer. Manajer di sini, di mana guru berbuat itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang kita yakini, apa yang membuat kamu mengerjakan hal tersebut, dan restitusi itu menguatkan kepribadian. Kita lanjut saja. Baik, refleksi. Mungkin refleksi ini harusnya sebentar. HP saya di Mas Anung ya, Mas Anung. Nanti restitusinya Mas Anung, HP saya di situ. Itu lagi buat rekam. Dipakai ya? Oh my God. Ini gimana caranya supaya bisa nyampe ke Bapak Ibu refleksinya? Bisa pakai WA itu. Itu banyak tersipu enggak? Enggak, saya koneksi itu. Atau menyusul saja, betul. Baik. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ada satu pertanyaan ya. Baik, silahkan Bapak. Siap. Baik, terima kasih Pak Suhardi. Bu Citra. Ngerti tadi nanya. Selamat sore. Bukan ngasih dia. Betul sekali. Mager capek. Baik, setuju sekali. Luar biasa. Jadi begini Bu Citra, memang ini merupakan suatu hal yang seharusnya sudah ada di sekolah kita, dan memang sudah ada. Tadi mungkin hanya berupa penguatan yang kemudian nanti kembali mengingatkan apa yang harusnya kita lakukan. Dan Bu Citra, halo Bu Citra, mohon maaf, mungkin saya minta waktu sedikit. Kemarin saya Bu Tiwi, kita sudah mencobakan di kelompok ya Bu Tiwi ya. Kemarin saya secara bukan tidak sengaja, saya sengaja, tetapi saya tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada Bu Tiwi
bahwa saya menerapkan restitusi ini untuk menangani kasus yang kita tangani bersama di dalam konseling kelompok, ya. Kemudian sebagai tindak lanjut memang saya akan membuat sebuah keyakinan kelas untuk membuat peraturan kelas, gitu. Keyakinan kelas ini akan saya buat di kelas, khususnya kelas Bu Tiwi terlebih dahulu. Mungkin nanti akan menyusul di kelas-kelas lain. Nah, supaya apa? Supaya anak-anak memahami bahwa sebuah peraturan itu tidak hanya peraturan saja, atau tidak sekedar peraturan tertulis, atau tidak hanya mengikat mereka melakukan suatu perbuatan yang kita inginkan, tetapi peraturan kelas itu berdasarkan keyakinan yang kita ingin terapkan bersama dalam kehidupan kita dan kita yakini sebagai sesuatu yang benar. Seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Citra. Mungkin nanti dari penjelasan saya pertama akan membagikan dulu di dalam grup PPT ini, kemudian nanti mungkin kita akan buka diskusi-diskusi informal saja bagaimana kita menerapkan di kelas kita. Demikian, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ya, Pak. Yang mana Bu Ani? Oh iya, itu kan berarti sudah terjelaskan di dalam penjelasan tadi satu persatu bahwa hukuman itu sudah berganti pas Bu Ani keluar tadi mungkin. Iya betul. Tadi saya pas menjelaskan nyari ke Bu Ani, mana Bu Ani, nggak ada. Oke, nanti kita lanjut ya Bu Ani. Bu Ani pasti nanti akan mendapatkan di dalam PGP karena Bu Ani juga guru penerang. Luar biasa. Iya, nanti bantu. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan mari sama-sama kita semuanya membangun budaya positif mulai dari diri kita sendiri, kemudian anak murid kita. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.